Baiklah, halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok satu dan kami akan menjelaskan tentang prototipe dari game kami yang berjudul Empowering the Power. Saya Riandini Permata Haslindra sebagai anggota akan menjelaskan tentang prototipe game kami. Jadi prototipe game kami ini adalah game yang berbentuk kartu berjudul Empowering the Power dengan konsep mengeliminasi musuh kita dan membuat strategi untuk memenangkan negara kita. Nah, motivasi atau faktor yang untuk memainkan game ini adalah desain game yang menarik, karena harus menuntut kita untuk berpikir rasional dan kritis untuk memenangkan game. Seperti yang kita ketahui, sifat kompetitif akan selalu ada dalam diri tiap individu. Sehingga dengan adanya game simulasi seperti ini, mereka akan terpacu untuk memenangkan permainan. Nah, untuk visi dari game ini sendiri adalah untuk menarik minat mahasiswa hubungan internasional menjadi mahasiswa yang kreatif dan aktif dalam mempelajari teori-teori dalam ilmu hubungan internasional. Sedangkan misinya adalah yang pertama, para mahasiswa senantiasa bersikap aktif, kreatif, dan kritis dalam memainkan game. Mahasiswa mampu memahami kaitan antara game dengan pendekatan yang digunakan. Mahasiswa juga mampu memecahkan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan game teori. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep keamanan yang ditawarkan dalam game. Dan yang ketiga, melatih otak agar bisa lebih memacu strategi dan cara-cara diplomatik. Baik, selanjutnya saya Maria Gracia Virginia Sudarwi sebagai anggota kelompok akan menjelaskan mengenai tipe dari draw cards. Draw cards itu sendiri diletakkan di bagian tengah agenda permainan yang sebelumnya sudah diacak secara random, jadi pemain tidak akan mengetahui kartu apa yang akan mereka dapatkan. Nah, draw cards ini sendiri itu ada 3. Yang pertama, representative cards of astrological sign. Jadi para pemain harus wajib mengambil negara fiktif yang direpresentasikan, yang di sini kami memilihnya adalah zodiak dan ada 6, yaitu Sagittarius, Aquarius, Cancer, Pisces, Aries, dan Capricorn. Lalu selanjutnya ada opportunities card. Jadi setiap kartu itu memiliki salah satu dari 3 warna yang kami pilih, yaitu red, yellow, green. Nah, setiap warna ini tuh berfungsi sebagai level selanjutnya yang akan dibawa oleh pemain. Misalnya, jika mereka mendapatkan warna kuning, untuk beberapa kategori tertentu yang sudah disiapkan dan ditentukan oleh creator game, mereka tidak akan bisa maju ke babak selanjutnya. Lalu, jika mereka mendapatkan lebih dari 3 tanda merah pada draw card, maka mereka bisa di-ban dari game atau dikeluarkan. Nah, jika mereka mendapatkan 3 tanda warna hijau pada draw card-nya, mereka bisa mendapatkan privilege untuk meng-kick seorang pemain. Next. Oke, jadi lalu yang terakhir ada penalty cards. Nah, penalty cards ini adalah yang dijelaskan tadi. Jadi, kalau penalty cards yang hijau ini ada 5, yaitu free from disaster, free from poverty, free from conflict, the entry of FDI, dan abundant resources. Lalu yang yellow ada economic embargo, travel bans, terminate diplomatic relations, terminate cooperations, dan anthropogenic hazards. Lalu yang ketiga ada di red ada racial conflict, corruption, coup d'etat, natural disasters, dan poverty. Jadi kalau misalnya mereka mendapatkan draw cards atau penalty cards yang berwarna hijau, mereka sudah pasti mendapatkan poin plus. Namun jika mereka mendapatkan draw cards atau penalty cards dengan tanda kuning dan merah, mereka akan mendapatkan minus. Dan menurut aturan kelompok kami, game yang akan kami ciptakan ini, ada batas ketentuan seberapa banyak mereka akan mendapatkan tanda warna pada draw cards tersebut, sehingga mereka tidak bisa lanjut ke level berikutnya. Baiklah, saya Fadil Attar Rahmatullah akan menjelaskan cara bermain game ini. Yang pertama, pemain wajib mengambil kartu representatif negara fiktif. Yang kedua, permainan akan dimainkan searah jarum jam. Lalu yang ketiga, pemain yang mendapat giliran sesuai jarum jam harus mengambil draw card yang memiliki simbol warna hijau, kuning, atau merah, yang akan memutuskan pemain dapat lanjut bermain atau tidak. Lalu yang keempat, pemain yang sudah mendapatkan lebih dari 3 kartu bertanda hijau akan mendapatkan kartu VIP. Sedangkan pemain yang mendapatkan lebih dari 3 kartu bertanda merah harus keluar dari permainan. Next.
Berikut adalah contoh dari kartu representatif. Yang pertama ada Sagittarius, kedua Aquarius, yang ketiga Cancer. Next. Lalu ada Pisces, Aries, dan Capricorn. Baik, saya Dita Iskandar ini sebagai anggota kelompok. Selanjutnya ada contoh dari draw cards yang memiliki kode berwarna hijau. Pertama itu ada free from disasters, free from poverty, free from conflict. Next. For the entry of FDI, lalu ada abundant resources. Lalu berikut adalah contoh dari draw cards yang memiliki tanda warna kuning. Ada economic embargo, travel bans, terminate diplomatic relations. Next. Lalu ada terminate cooperation dan anthropogenic. Next. Berikut adalah contoh dari kartu bertanda merah. Ada racial conflict, corruption, co-opted. Next. Ada natural disasters, poverty, lalu ada contoh dari VIP card. VIP card ini dapat digunakan oleh pemain yang mendapatkannya, yang akan mendapatkan sebuah privilege untuk mengeluarkan satu negara pemain lainnya. Baik, jadi begitulah penjelasan dari kelompok kami. Cara bermainnya sangat mudah dan sangat fun. Kami mengutamakan bahwa pertama yang akan diajukan pada game ini adalah keberuntungan, di mana pemain tetap harus memikirkan strategi bagaimana caranya agar mereka tidak dapat dikeluarkan atau di-kick, dan mereka harus menggunakan strategi tersebut, bagaimana caranya untuk mendapatkan tanda hijau berkali-kali agar mereka segera mendapatkan privilege atau kerap mendoakan temannya agar mereka dapat mendapatkan tanda merah sehingga mereka bisa di-ban dari game tersebut. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.